Pihak Kementerian Pertahanan Indonesia angkat bicara perihal suap dalam pembelian Meraj tahun 2000-5 bekas Qatar. Pihak Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Kemhanri baru saja menjelaskan perihal berita bohong, hoaks perihal suap dalam pembelian Meraj tahun 2000-5 bekas Qatar. Hal tersebut diberitakan dari laman antara yang berjudul Kemhan. Pemberitaan suap Meraj hoaks karena pembelian batal. Disebutkan jika pembatalan pembelian 12 unit Meraj tahun 2000-5 itu karena keterbatasan fiskal atau anggaran. Rencana pembelian Meraj tahun 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal, ucap Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Purn M. Herindra saat jumpa pers di kantor Kemhan, Jakarta, tanggal 12 Februari tahun 2024. Walaupun demikian, Herindra menjamin Kemhan tetap berusaha mencari pesawat tempur terbaik untuk memperkuat pertahanan udara Indonesia setelah pembatalan pembelian Meraj tahun 2000-5. Selain itu dalam informasinya diketahui jika pembatalan pembelian Meraj tahun 2000-5 bekas Qatar sudah dilakukan pada pertengahan tahun 2023 lalu. Diduga jika setelah pembatalan pembelian Meraj tahun 2000-5, pihak Indonesia langsung melakukan kontrak tahap ketiga pembelian Rafale pada awal tahun 2024. Apalagi negara seperti Yunani dan Qatar yang sebelumnya menggunakan Meraj tahun 2000-5 sudah beralih ke Rafale. Walaupun gagal dalam mengakuisisi Meraj tahun 2000-5 bekas, pilihan F-15EX untuk Indonesia masih terbuka lebar. Ada dugaan jika di tahun 2024 akan terjadi penandatanganan kesepakatan pembelian jet tempur F-15EX setelah gagalnya pembelian Meraj tahun 2000-5. Memang tak bisa dipungkiri jika Meraj tahun 2000-5 merupakan jet tempur mesin tunggal yang masih aktif beroperasi sampai saat ini. Dikarenakan kemampuan canggih dari Meraj tahun 2000-5 masih dipercaya karena bisa melakukan pertempuran udara ke udara jarak sedang berkat adanya rudal MICAEMIR. Serta kemampuan serangan udara ke darat bisa dilakukan Meraj tahun 2000-5. Dikutip dari Air Force Technology pada tanggal 27 Maret tahun 2020, Meraj tahun 2000-5 tergolong ke dalam jet khusus multiperan mesin tunggal. Dengan tergolong ke dalam jet tempur multiperan membuat Meraj tahun 2000-5 memiliki dua varian berbeda. Dua varian berbeda dari Meraj tahun 2000-5 adalah varian kursi tunggal dan kursi tandem jadi ciri khasnya. Untuk kursi tandem Meraj tahun 2000-5 berguna untuk memainkan misi penting, seperti misi pelatihan pilot, pengeboman, pengintaian, serang permukaan bisa dilakukan Meraj tahun 2000-5 untuk kursi tandem. Dan peran Meraj tahun 2000-5 kursi tunggal dan tandem juga lihai dalam berbagai misi seperti udara ke udara, udara ke darat dan udara ke permukaan. Selain itu, Meraj tahun 2000-5 memiliki sistem kontrol hands-on throttle and stick (HOTAS). HOTAS pada Meraj tahun 2000-5 juga didukung oleh tampilan teknologi head-up besutan Thales berjenis V3020. Dan 5 tampilan sistem antarmuka ada pada kokpit Meraj tahun 2000-5. Dengan sistem canggih tersebut membuat Meraj tahun 2000-5 mampu berbagai data informasi ke pilot dengan cepat. Apalagi soal persenjataan yang ada pada Meraj tahun 2000-5 mampu membawa 1-2 unit rudal anti kapal jenis Exocet. Atau rudal udara ke udara jenis MICA bisa sanggup dibawa Meraj tahun 2000-5 sebanyak 4 unit. Termasuk bom berpemandu udara ke darat bisa dicantelkan di Meraj tahun 2000-5 dalam jumlah terbatas. Dari penjelasan ini maka Meraj tahun 2000-5 memiliki kelemahan soal daya angkutnya. Walaupun begitu, tetap saja Meraj 2005 mengusung beberapa teknologi avionik unggulan. Seperti radar Doppler Thales RDY multimode yang jadi andalan Meraj tahun 2000-5. Dengan radar tersebut maka Meraj tahun 2000-5 mampu memberikan kemampuan multi-targeting ke sasaran udara, darat, maupun permukaan. Tak hanya itu saja, tetapi peran radar canggih Meraj tahun 2000-5 peperangan elektronika, terutama dalam menangkal serangan jamming yang ditujukan ke Meraj tahun 2000-5 maupun melakukan serangan jamming. Alhasil radar Meraj tahun 2000-5 mampu menjalankan operasi lockdown atau shutdown.
Ada penjelasan juga untuk radar Mirage tahun 2000-5 dapat secara bersamaan mendeteksi hingga 24 target. 24 target yang dideteksi Mirage tahun 2000-5 tersebut dapat melakukan pelacakan sambil memindai 8 ancaman dengan prioritas tertinggi. Tak hanya radar, Mirage tahun 2000-5 membawa sistem penanggulangan terintegrasi otomatis ICMS MEK dari Thales. Termasuk tambahan pot bisa dipasangkan di Mirage tahun 2000-5 sebagai alat andalannya. Dikutip dari laman Air Defense Golfer, Mirage tahun 2000-5 merupakan versi Mirage 2000C yang dimodernisasi. Dengan versi yang telah dimodernisasi membuat Mirage tahun 2000-5 sangat ideal untuk menjalankan misi pertahanan udara. Tak hanya misi pertahanan udara, tetapi misi bantuan serangan udara ke darat bisa dilakukan Mirage tahun 2000-5. Terbukti jika Mirage tahun 2000-5 Angkatan Udara Prancis dipercaya dalam melakukan misi air policing NATO di wilayah udara Baltik.